Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Pengabdian Tal Inovasi Wira Desa Universitas Jambi di Desa Ranah Kayu Embun. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol asik terkait pengabdian di Desa Ranah Kayu Embun. Nah, kita telah kehadiran pemateri yang luar biasa sekali, narasumber kita Bapak Nehru. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat terus ya Pak ya meski di masa pandemi ini. Ya insya Allah. Oke, nah Bapak Nehru merupakan ketua pengusul dari program Inovasi Wira Desa Universitas Jambi di Desa Ranah Kayu Embun ya Pak ya? Iya, iya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih kesibukan Bapak saat ini? Ya, kesibukan saya yang pertama tentunya sebagai dosen melaksanakan tridharma, pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Yang kedua, kesibukan sebagai tugas tambahan sebagai ketua jurusan di Teknik Elektro dan Sistem Informasi. Oh, Masya Allah. Kemudian ya kesibukan yang lain tentunya yang berhubungan dengan masyarakat, yang berhubungan dengan keluarga dan juga lingkungan di sekitar rumah. Demikian ya. Oke, Pak. Jadi komplit banget ya Pak ya, dengan segala kesibukan kita itu. Harus bisa membagi waktu. Kita juga tidak bisa full 100% di kampus. Nanti harus ada juga untuk masyarakat dan juga harus ada juga untuk anak-anak, istri, keluarga di rumah. Oke. Luar biasa sekali. Nah Pak, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol terkait Tridharma Universitas Jambi, yaitu kita mau ngobrolin tentang kesibukan Bapak terkait pengabdian di Wira Desa Ranah Kayu Embun ya Pak ya? Iya. Oke Pak, terkait program Inovasi Wira Desa ini, itu kan merupakan salah satu program dari Merdeka Belajar nih Pak. Nah kalau boleh tahu, apa sih Pak menurut Bapak Merdeka Belajar itu? Merdeka belajar, merdeka asal katanya merdeka dulu. Merdeka tuh ya bebas belajar, bebas kita belajar. Jadi artinya dalam konteks MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, jadi lembaga pendidikan diberi kebebasan atau otonomi, kemudian dijauhkan dari birokrasi yang tidak perlu, kemudian dosen juga tidak birokrasi yang sulit-sulit juga dihilangkan. Kemudian bagi mahasiswa ini sendiri tentunya mereka bebas untuk berinovasi, berkreativitas ya, sesuai dengan talent atau minat mereka di bidang-bidang tertentu. Jadi makanya di dalam Merdeka Belajar ini ada 1 semester bagi mahasiswa untuk berada di luar kampus, ada 2 semester di kampus atau di tempat lain. Jadi mereka bisa bebas memilih mata pelajaran, mata kuliah kira-kira bisa meningkatkan kompetensi mereka, bisa meningkatkan daya saing mereka ketika mereka nantinya terjun ke alam nyata gitu ya, terjun ke tengah masyarakat. Jadi dengan adanya Merdeka Belajar, nggak kayak dulu lagi, kayak Anda orang biologi bisa juga belajar kewirausahaan, bisa juga belajar berhubungan dengan selain dari wirausahaan yang bersifat ke arah biologi, juga bisa kewirausahaan yang bersifat online ataupun offline gitu ya. Memang mungkin karena menteri kita juga orang wirausaha kali ya. Kalau sekarang istilah wirausaha kan lebih kita kenal dengan entrepreneur ya. Entrepreneurship gitu ya. Kalau dulu namanya wirausaha, tetapi sebenarnya konsepnya sama saja. Demikian kira-kira garis besarnya. Jadi kita nggak harus terpaku sama program studi kita apa, jadi kita lebih dibebaskan gitu ya Pak ya? Iya, lebih dibebaskan sesuai dengan minat kita. Ya, kayak Anda orang biologi, wah minat nih di bidang broadcasting kayak gini kan, nah ya bisa nanti ambil mata kuliah yang berhubungan dengan itu. Saya orang teknik elektro, minatnya jualan,
Bisa juga saya ngambil yang berhubungan dengan wirausaha, tetapi jualannya jualan produk-produk yang berhubungan dengan bidang saya, teknik elektro, kan lebih bagus. Jadi saya memahami instrumen yang saya buat, yang saya gunakan sehari-hari, dan saya juga ketika itu saya jual kan menjadi nilai tambahnya lebih besar ya Pak ya? Kita paham bagaimana cara mengoperasikannya, kita paham bagaimana cara membuatnya, tentunya kita juga harus paham bagaimana cara menjualnya. Itu kata kuncinya, sehingga bisa menghasilkan suatu income untuk kita ya. Prinsipnya demikian, bagaimana agar kita tidak setelah tamat nanti tidak hanya terpaku kepada satu bidang, tetapi banyak bidang yang bisa membuka peluang bagi kita untuk bisa mengembangkan bakat dan talent kita itu sendiri. Demikian saya rasa. Oke, wah luar biasa sekali ya Pak ya. Nah Pak, terkait dengan kampus Merdeka Belajar tadi, salah satunya itu pengabdian. Nah, boleh tanya nih Pak, pengabdian menurut Bapak itu bagaimana sih Pak? Pengabdian, ya namanya mengabdi atau melakukan sesuatu tanpa menginginkan imbalan ya. Kita mengabdi dengan sepenuh hati tanpa ada imbalan. Jadi kalau pengabdian masyarakat berarti kita mencurahkan skill kita untuk memperbaiki sesuatu yang perlu diperbaiki di masyarakat, yang fungsinya ya salah satunya untuk meningkatkan status ekonomi, untuk meningkatkan kualitas kualitas, tetapi mereka tidak perlu membayar kita ya. Bahkan kita yang harus membayar kadang-kadang. Namanya kan mengabdi tanpa pamrih ya. Itu yang kita lakukan selama ini. Kalau dulu, sekarang lumayan pengabdiannya banyak dana. Jadi kita bisa mengusulkan dana universitas, dana fakultas, ataupun dana dari Dikti atau dana pusat. Kalau dulu dananya sedikit, sehingga dana dari kantong kita sendiri yang kita gunakan untuk ke sekolah-sekolah, bagaimana mengajar guru dulu, atau untuk lingkungan sekitar kita, bagaimana menggunakan listrik yang aman dulu yang saya lakukan dulu. Ya, kalau sekarang alhamdulillah ada banyak dana yang bisa digunakan asalkan kita mau kreatif dan inovatif di dalam membuat proposal, kita bisa mendapatkan dana itu dan bisa kita gunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. Demikian kira-kira. Oke Pak, jadi luar biasa sekali ya Pak ya, di dalam pengabdian itu bagaimana kita mencurahkan tenaga, waktu, bahkan juga materi ya Pak ya, dengan ikhlas untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Oke Pak, terkait dengan Desa Renah Kayu Embun, apa sih Pak alasan Bapak, ketertarikan Bapak terkait Desa Renah Kayu Embun ini sampai mengangkat desa ini untuk lokasi pengabdiannya Pak? Dari namanya aja menarik, Renah Kayu Embun. Wow. Kayu yang rimbun gitu ya. Dari namanya menarik. Jadi ini suatu daerah yang agak terpencil tetapi memiliki suatu sumber daya alam yang melimpah. Kemudian yang kedua, selain sumber daya alam, dia juga memiliki suatu keindahan alam yang alami. Dan yang ketiga yang menarik itu dia berperbatasan dengan TNKS yang merupakan hutan, yang merupakan Taman Nasional Kerinci Sebelah dan juga dilindungi oleh dunia WWF ya. Jadi merupakan paru-parunya dunia. Itu menarik sekali. Ini merupakan suatu tantangan. Dari satu sisi ada sumber yang belum bisa digali, belum digali. Misalnya perkebunannya, kita tahu bahwa di Kerinci dari dulu terkenal dengan kebun rempah-rempahnya, mulai dari kayu manis, ya, kemudian cengkeh dulu, kopi kemudian juga ya, kopi sekarang, kemudian cabai, kentang, itu semua masih banyak yang lain yang belum kita optimalkan. Itu pertama. Yang kedua, alamnya sangat indah karena dia berada di atas sekitar 3000-an dpl
di atas permukaan laut. Jadi ketika kita berada di Renah Kayu Embun, seolah kita berada di awan gitu ya. Karena lokasinya cukup tinggi ya, Pak, ya? Lokasinya cukup tinggi. Tentunya dengan adanya sumber SDM perkebunan yang begitu luas, dengan adanya alam yang menarik, harus dikelola dengan menarik sehingga bisa meningkatkan nilai tambah yang lebih baik. Tentunya di dalam pengelolaan itu kita harus bijak karena ada batasan. Apa batasan situ? Ada TNKS yang nggak boleh diganggu gugat. Itu pertama. Yang kedua, ada batasan, nggak boleh sembarangan di dalam menebang pohon atau mengelola, karena itu merupakan suatu tempat sumber air. Kalau salah, maka terjadi longsor, terjadi banjir di kota sungai penuhnya, ataupun langsung terendam Kerinci sendiri akan nampak lumpur karena dia berada di ketinggian yang 3000-an DPR. Jadi ini merupakan suatu tantangan. Kita berusaha untuk mempelajarkan masyarakat. Kita berusaha untuk menaikkan ekonomi masyarakat, tetapi dengan cara-cara yang terukur. Itu saya rasa yang menarik bagi saya untuk bisa terjun di situ. Ya, menarik sekali ya, Pak, ya. Jadi dari berbagai sisi Desa Renah Kayu Embun ini punya banyak potensi sekali ya, Pak, ya? Sangat banyak ya. Bahkan kalau dengan kondisi sekarang, kalau dulu cabai dari mana? Dari kayu aro. Padahal Renah Kayu Embun juga sangat banyak. Kentang dari mana? Dari kayu aro. Karena posisi sekarang tanah kayu aro itu karena penggunaan pupuk, jadi kualitas tanahnya nggak kayak dulu lagi. Di tanahnya itu sudah keras dan sangat tergantung kepada pupuk. Nah, jangan sampai Renah Kayu Embun bisa begitu. Makanya kita sebagai orang-orang pendidik, dosen yang punya pemahaman tentang itu ya harus terjun ke lapangan. Ya diawali dengan yang model saya ini. Nah, tahun dulu juga kami melaksanakan pengabdian di sana. Itu yang berhubungan dengan tenaga surya. Problem masyarakat tuh di Desa Renah Kayu Embun tidak bisa ngecas untuk pompa air, tidak bisa mentransfer air dari bawah ke puncak bukit. Dan itu kami lakukan dengan menempatkan solar cell untuk menghidupkan pompa, untuk mengecas HP, untuk mengecas pompa dan lain sebagainya. Itu dulu sudah kami laksanakan. Dan ini kami melaksanakan hal yang berbeda. Kami utamakan yang berhubungan dengan ekowisata. Itu kira-kira yang menjadi minat kami. Wow, jadi luar biasa sekali ya, Pak, ya. Jadi untuk pengabdian ini bukan cuma tahun ini aja ya, Pak, ya, di Desa Renah Kayu Embun. Iya, tahun dulu juga ya. Nah, Pak, selama pengabdian itu apa sih, Pak, tantangan yang Bapak rasakan ketika melakukan pengabdian terutama di Desa Renah Kayu Embun nih, Pak? Iya, tantangannya tentunya banyak. Yang pertama jarak. Ketika kita bicara Renah Kayu Embun, berarti kita bicara dari Jambi ke Renah Kayu Embun itu lebih dari 420 km. Itu tantangan utama jarak. Jarak nantinya kan berhubungan dengan keuangan. Tentunya alhamdulillah sekarang karena kita dengan Wiradesa ini dananya mencukupi, maka kita bisa melaksanakan itu di situ dengan baik. Kemudian nanti juga waktu yang harus kita sediakan, nggak bisa sehari 2 hari, tentunya minimal seminggu yang harus kita laksanakan. Itu tantangan juga, artinya kita harus bisa membagi waktu ya, itu tantangan. Yang ketiga itu adalah memang Renah Kayu Embun sendiri itu jaraknya jauh dari pusat kota, jadi kalau mobil naik ke atas itu susah, kecuali mobil yang double gardan atau mobil 4 WDM itu ya, atau mobil yang mobil lapangan lah ya, Pak, mobil lapangan. Kalau mobil-mobilnya kayak ini nggak bisa naik ke atas karena dia terjal-terjal. Nah, itu tantangan-tantangan semua itu. Jadi dari tantangan keuangannya juga harus mencukupi, kemudian tantangan lingkungannya juga, tantangan jalannya juga, dan mudah-mudahan itu bisa kita atasi lah dengan suatu kerjasama, kekompakan dengan para tim dan juga para kepala desa yang ada di situ dan juga masyarakat yang ada di sana ya, karena mereka menerima kita dengan baik ya, dengan legowo, dan juga sangat bersimpati dengan kita, dan mereka juga sangat mendukung apa yang akan kita lakukan, terutama oleh kepala desa yang mendukung sekali.
Jadi walaupun ada tantangan itu, dengan adanya kerjasama yang baik antara kita dan masyarakat, insya Allah semuanya bakal bisa teratasi ya Pak ya? Iya, karena itu menimbulkan motivasi bagi kita kan, untuk berbuat yang lebih baik bagi mereka. Karena mereka mengharapkan bantuan dari kita. Kebetulan kita bisa membantu. Oke. Demikian. Nah Pak, terkait dengan penerimaan masyarakat desa ini dan juga program yang akan dilangsungkan, apa sih Pak motor penggerak yang ada di desa itu yang bisa membangkitkan perekonomian masyarakat desa Renah Kayu Embun ini sendiri Pak? Ya, tadi sudah dikatakan bahwa produk utama dari Renah Kayu Embun itu adalah pertanian. Hasil pertaniannya Pak ya? Dan 100% penduduknya petani gitu. Masya Allah. Jadi benar-benar potensial sekali ya Pak ya, dengan Petani gitu kondisi ya, geografisnya yang iya. mendukung dan juga masyarakatnya yang 100% petani. Jadi kalau tentunya itulah, makanya saya katakan tadi perlu suatu bimbingan. Ya, karena mereka salah di dalam mengelola, tentunya akan berakibat fatal. Karena di situ tadi merupakan sumber air, merupakan juga TNKS, dan juga kemiringan lereng itu sangat terjal. Jadi kalau seandainya semua digundulin, dijadikan kebun, tanah-tanah nggak ada lagi yang menahan dan bisa akan berakibat fatal, itu longsor dan banjir. Oke Pak. Nah Pak, terkait dengan pembangkitan perekonomian, juga kondisi desanya itu yang memiliki potensi wisata yang sangat baik dilihat dari lingkungannya tadi Pak. Nah, strategi yang bakal dijalankan untuk menggerakkan perekonomian dan pariwisata di desa tersebut itu apa aja Pak? Iya, dengan kelebihannya, perkebunannya, dengan keindahan alamnya digabungkan menjadi ekowisata. Karena kebun aja sekarang ini udah bisa menjadi wisata ya. Kebun, bagaimana memetik buah, bagaimana membuat kopi di kebun, enak gitu ya. Tapi ditambah lagi alamnya, kan lagi menjadi semakin kompleks. Kebunnya ada, memiliki suatu hasil yang khas, ada kopi robusta. Dan terkenal juga kopi robusta merupakan yang asal Kerinci adalah merupakan kualitasnya terbaik, nomor 1 di dunia ya. Itu hasilnya ya, nomor 1. Jadi artinya itu tentunya butuh branding nanti. Turunan lain mungkin ada minuman-minuman khas. Kopi robusta, kita bicara kopinya, tetapi daunnya itu bisa dimaksimalkan, yang kita sebut dengan sebut kawo ya. Minuman dari kopi daun kopi. Daun dan kopi itu merupakan tunas-tunas kopi yang muda-muda, kemudian dilayukan dengan menggunakan bara api, nanti dibuat teh. Kalau itu diminum di tempat yang dingin, waduh nikmatnya saya rasa. Iya Pak. Nikmatnya. Sesuai sama kondisi di situ ya Pak? Iya, sesuai dengan kondisi di situ. Jadi itu harus diinikan ya, tadi harus digalakkan. Jadi dikombinasikan kelebihan itu, dikombinasikan dengan keindahan alam, kan sangat menarik. Jadi memiliki suatu nilai strategis yang sangat baik. Tentunya ini tidak cukup di situ. Untuk bisa menjadi lebih besar, harus pemerintah setempat harus membuat suatu kebijakan. Yang pertama, kebijakannya saya rasa strateginya itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa memahami konsep ekowisata, ya konsep, ya, karena dia berbatasan dengan TNKS dan juga merupakan sumber air dan juga merupakan dataran tinggi yang lereng bukitnya terjal di atas 40 derajat. Ya, kalau kebablasan efeknya tentu negatif. Itu pertama. Ya. Yang kedua itu adalah alamnya bagus. Penghasilannya bagus yang bisa dijadikan ekowisata. Tetapi kalau tidak bekerja sama dengan membentuk linkage jaringan travel, kerjasama dengan biro perjalanan juga nggak laku gitu ya. Jadi makanya pemerintah juga harus meningkatkan itu, bekerja sama dengan biro-biro perjalanan. Kalau dulu dari Sumatera Barat ke Kerinci,
ke Danau Toba dulu. Kalau dulu di Kerinci itu sangat banyak kita menemukan bule-bule dari luar negeri, tapi sekarang nggak jarang. Saya ingat dulu ketika SMP, SMA, tetapi sasaran mereka dulu ya memang Gunung Kerinci dan Kebun Teh. Tetapi sekarang ini bagaimana ada alternatif lain selain dari Gunung Kerinci, Kebun Teh yang kita sebut dengan RKE, di mana kondisi alamnya itu hampir mirip, bahkan saya rasa melebihi ya Gunung Kerinci. Karena masih belum terjamah sama kalau manusia. terjamah, karena di sana juga selain daripada dia ada Bukit Kayangan, ada kebun kayu manis. Kebun kayu manisnya berbeda. Kalau biasanya kita lihat bukit ini warnanya hijau, tetapi kalau lihat kebun kulit manisnya warnanya merah. Karena pucuk-pucuknya itu merah ya, Pak ya? Merah itu menarik. Iya, sensasinya kayak di luar negeri. Ya, kayak di Jepang gitu ya, bunga-bunga sakura gitu. Dan juga ada air terjun yang belum terjamah, yang ada di Gunung Raya, saya rasa ini juga belum terjamah. Tetapi memang kesulitan kita karena dia ada di perbatasan TNKS, jadi perlu dipertimbangkan. Jadi di situ ya, yang pertama pemerintah harus menggalakkan yang namanya konsep ekosistem. Ekowisata. Yang kedua, membuat link jaringan, bekerja sama dengan travel, mobil dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah memperkuat promosi. Ya bukan hanya di dalam offline, online juga perkuat promosi. Kemudian yang keempat, pemerintah juga harus investasi di bidang infrastruktur, terutama infrastruktur pendukung, misalnya jalan ya. Kalau sekarang jalannya agak sempit, diperlebar jalannya. Kemudian yang kedua, penginapan. Kalau bisa di atas itu ada penginapan, alangkah bagusnya. Wow, kayak di Puncak Bogor gitu ya? Oh iya, itu lebih dari Puncak Bogor. Saya merasa lebih dari Puncak Bogor karena kalau dari RK itu nampak semua Danau Kerinci, nampak Kota Suetono, nampak puncak bukit gunung, ya. Pemandangannya sangat indah dan alami gitu ya. Makanya perlu sejenis hotel-hotel atau villa-villa di sana. Kemudian berikutnya itu villa, hotel, apalagi ya? Infrastruktur, mungkin juga kafe mungkin Pak, restoran. Restoran. Orang butuh makan. Iya benar sekali Pak. Dengan jarak yang jauh gitu, dengan ada tempat itu juga lumayan. Ya restoran, apalagi atau serba orang butuh makan mie, makan apa di tempat-tempat hangat, dan ditambah tadi kafe. Ya kafe kalau minum kopi di tempat ya dingin itu penting ya. Apalagi kopi asli di situ ya Pak? Iya, kopi asli di situ. Dan berikutnya adalah pemerintah kalau bisa membuat line jalur PLN yang khusus ke sana. Sekarang ya karena penting itu agar dia kapan perlu tuh bisa hidup 24 jam. Kalau saya perhatikan siang itu cantik, kota sungai penuh dilihat dari atas. Tapi kalau malam tentunya lebih cantik. Ya. Asalkan di atasnya ada lampu yang sangat terang sehingga kita tidak ketakutan untuk ke atas sampai jam 12 dan sebagainya. Menarik sekali itu. Makanya dengan kondisi yang sekarang ini itu masih bisa di block up lagi agar dia bisa menjadi suatu ekowisata yang benar-benar ekowisata terkonsep. Itu kira-kira. Oke Pak, jadi strategi yang ingin diterapkan di situ itu bagaimana kita menjadikan potensi alam dan juga dari hasil pertanian itu menjadi sebuah konsep ekowisata yang didukung juga dengan dukungan pemerintah setempat untuk ikut serta membantu mengembangkannya ya Pak ya? Ya, bukan hanya pemerintah sebagai regulatornya, pengambil kebijakan, dan berikutnya adalah masyarakatnya sebagai pelaksana. Ada pemahaman masyarakat pentingnya ekowisata itu ya. Kalau seandainya pemerintah, masyarakat adat ya, masyarakat desa, kecamatan itu bisa bersinergi, tentu hasilnya akan menjadi lebih baik. Itu yang kita harapkan. Oke. Nah Pak, harapan Bapak nih Pak
terkait program inovasi wira desa di Renah Kayu Embun itu bagaimana sih Pak harapan Bapak ke depannya? Ya, sesuai dengan tujuan wira desa itu sendiri. Bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat mengacu kepada potensi lokal. Ya, potensi lokal yang tadi perkebunan dan juga keindahan alam. Tentunya dengan konsep yang akan kita lakukan, ekowisata dengan brandingnya bisa kita mempromosikan kepada halayak ramai. Toh ada tuh tempat wisata di Kerinci selain dari Kayu Aro, selain dari Danau Kerinci, ya, ada tempat, ada Gunung Kayangan, Bukit Kayangan, dan juga ada RKE. Ya. Itu yang kita harapkan, masyarakat memahami, masyarakat mengetahui ada alternatif lain untuk berwisata. Ya, untuk istilah kami itu untuk refleksi, ya, refleksi. Kadang-kadang kita jenuh ke Kerinci, ke situ terus kan jenuh kita. Mana ke Kayu Oro, mana ke Danau Kerinci. Padahal tempat-tempat lain masih banyak. Ya, kalau itu dikembangkan tentunya Kerinci menjadi daerah yang sangat ramai. Jadi betul katanya semanggal tanah dalam surga, ya. Apa namanya? Sekepal tanah, ya, dalam surga itu betul-betul kita diberikan, orang Kerinci diberikan suatu rahmat oleh Allah, itu keindahan alam. Tentunya perlu kita jaga dengan baik. Mungkin salah satu pengabdian itulah kita jaga. Dari satu sisi kita berusaha memperbaiki kehidupan masyarakat agar ekonominya menjadi bagus. Di sisi lain kita tetap mempertahankan kondisi alamiah dari alam itu. Kondisi alamiahnya jangan sampai diekspos terlalu wah gitu, ya, menyebabkan kerusakan. Nah, disitulah mungkin kita bisa masuk di situ, ya, selain dari promosi melalui yang sedang kita laksanakan demikian ini. Oke, wah luar biasa sekali ya Pak ya, dengan potensi dan juga program yang akan dikembangkan. Semoga semuanya itu bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Insya Allah. Amin. Insya Allah, ya, kita jauh-jauh dari Jambi ke Kerinci tentunya pasti dengan harapan yang besar. Dengan harapan yang besar. Ada suatu perubahan daripada kebijakan yang punya regulator, ya, mulai dari Pemdanya sampai dari pemerintahan daerahnya, pemerintahan desanya. Demikian saya rasa. Oke Pak, mungkin sebelum kita tutup boleh nih Pak, pesan Bapak untuk rekan-rekan tim pengabdian yang lain nih Pak, di luar dari tim yang ada di seluruh Universitas Jambi nih Pak, karena bukan cuma di Renah Kayu Embun aja, ada banyak program-program lain yang melangsungkan pengabdian yang sama nih Pak. Iya. Kami juga selain dari Renah Kayu Embun juga dari ke Jangkat kemarinnya, juga ke Jangkat, ada beberapa kabupaten di Muara Jambi, dan di Wira Desa ini juga melibatkan dosen dan juga melibatkan mahasiswa. Ya, tentunya ketika judulnya pengabdian, ya, tentunya kita betul-betul harus mengabdi. Jadi bukan hanya yang sifatnya hanya untuk memberikan laporan ke UNJA atau lain sebagainya. Kita mengabdinya harus menghasilkan suatu perubahan di masyarakat agar menjadi sesuatu itu menjadi lebih baik, dengan tulus, ya, tanpa harus memikirkan memberikan jerih payah. Saya tulus, ikhlas untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, apalagi dengan kondisi sekarang ini COVID, ya. COVID di mana ekonomi susah, ya. Tentunya dengan hadirnya kita di dalam masyarakat bisa menumbuhkan, memberi semangat dan motivasi kepada masyarakat untuk bisa bergerak maju dalam rangka mengatasi efek-efek negatif daripada COVID itu sendiri. Demikian kira-kira yang harapan saya. Oke, jadi pesan untuk teman-teman semua, bagaimana kita mengoptimalkan diri dalam mengabdi ke masyarakat dengan memberikan perubahan yang lebih baik kepada masyarakat. Iya. Oke, mungkin demikian untuk diskusi yang sangat luar biasa sekali hari ini. Terima kasih Bapak yang telah menyempatkan waktu untuk hadir. Saya Latifah Nafeni.
Bersama Bapak Nehru, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi